Yang terhormat Bapak Agus Raharjo MPD, yang menghormati Bapak Ibu Tuan Guru Semangat Singkawang. Bapak Ibu, seperti yang sudah saya informasikan, mohon maaf dulu mendadak, ya. Jadi Bapak Ibu, semenjak nanti apa yang saya sampaikan ke Bapak Ibu, bahwa hari ini kita akan mendapatkan sosialisasi ya, tentang budaya positif sekolah, dan nanti Pak Agus juga menyampaikan juga tentang pembukaan adanya guru penggerak angkatan 8, dan mungkin nanti Pak Agus juga ada kursus lain ya. Pak Agus silakan kita terbuka lah untuk share dan kaitannya dengan pengembangan profesi dan sebagainya. Bapak Ibu hormati, mungkin dengan Pak Agus semua sudah kenal. Tahun ini atau pada masa ini beliau itu salah satu calon guru penggerak di Kota Singkawang angkatan ke-5 Pak Agus ya, 5, yang mana di Singkawang itu di tingkat SMA itu hanya 5 penggerak, yaitu Pak Agus Wahyudi SMA 1, Bulia Ikmalia SMA 9, yang 3 SMA 4 Buliana Matematika, Pak Sabani Kimia, dan Bu Devi Susanti itu yang BK. Nah, Bapak Ibu, mungkin untuk guru penggerak ini kan kita semua tahu, namun kita artinya tidak tergerak. Nah, itu tidak tergerak. Maaf ya, ini kan tidak tergerak, sehingga mungkin nanti ada Pak Agus bisa membuka kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu. Karena ciri khas program pendidikan guru penggerak adalah selamat dan bahagia. Jadi satu kata kuncinya salam dan bahagia. Artinya kita selamat dan bahagia. Baik, terima kasih kepada Pak Sularto SPD MPD yang telah memberikan izin kepada saya untuk memberikan sebenarnya bukan menggurui atau apa, hanya sosialisasi sebagai salah satu tugas dari calon guru penggerak, yaitu sosialisasi tentang budaya positif. Budaya positif yang ada kalau di pendidikan guru penggerak adalah modul 1.4. Jadi ini salah satu gambaran Bapak Ibu program guru penggerak ya, memang harus bergerak, tidak hanya baca buku, tidak hanya baca file-file modul-modul, tapi juga harus bergerak mensosialisasikan ke kawan-kawan yang lain. Kemarin sudah di SMA 1 sudah dilakukan berbarengan dengan in-house training 3M, kemudian masukkan juga tentang budaya positif. Kawan-kawan yang lain di SMA 4 hari ini juga bersama-sama, mereka bertiga jadi bergantian. Jadi kemarin waktu di SMA 1 ternyata rekamannya kurang, maka saya minta izin ke Pak Larto, bolehkah kami mensosialisasikan budaya positif ini ke sekolahnya. Ternyata beliau alhamdulillah open, welcome ya. Jadi sekaligus nanti juga kami akan menyampaikan tentang pembukaan guru penggerak di angkatan 8. Singkawang baru 1 angkatan, kabupaten kota lain sudah berangkatan-angkatan, Sambas sudah banyak, Pontianak sudah banyak, Singkawang baru 1 angkatan. Kemarin yang jenjang SMA baru 5, SMA 1 orang, dari pendaftar 4 orang, kalau 1, kemudian SMA 9 1 orang, kemudian SMA 4 dari 7 orang pendaftar lolos 3. Bapak Ibu, yang pertama ingin supaya menyingkat waktu ya, kita sejenak dulu tentang budaya positif ya. Budaya positif yang akan saya sampaikan ini berkaitan dengan kegiatan Bapak Ibu selama menjadi pendidik atau sebagai guru ya. Mungkin pernah mengalami seperti ini. Ketika ada anak yang kurang disiplin, kira-kira hukuman ini cocok nggak menurut Bapak Ibu? Apakah selama ini ketika anak melanggar peraturan, apakah diberi hukuman? Diberi hukuman ya Bapak Ibu? Diberi hukuman ya. Jadi Bapak Ibu setuju ya kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju nggak kira-kira Bapak Ibu?
Setengah. Ya, tergantung tingkat kesalahan. Tingkat kesalahan ya. Oh ya, tingkat pelanggarannya Pak Agus ya. Berarti Pak Agus masih setengah-setengah ya, antara setuju sama tidak? Iya. Menurut Pak Agus hukuman itu seperti apa? Kalau hukuman lebih cenderung ke hal-hal yang kekerasan. Keras ya. Nah, tapi kalau misalkan untuk di tingkat sekolah SMA lebih setuju dengan ke sanksi hal-hal yang mendidik gitu ya, tetapi bukan dikatakan sebagai hukuman, tapi sanksi yang tentunya bisa memberikan kedisiplinan bapak. Oh ya, berarti ada redaksi lain selain hukuman ya. Misalnya ada anak terlambat, terus disuruh push up, itu masuk hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Kalau push up hukuman, Ya. tapi kalau seandainya sanksi itu mungkin lebih menitikberatkan kepada satu yang tentunya kaitannya dengan yang bisa memberikan anak menjadi lebih disiplin. Berarti masih setuju ya, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak ya. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti memberikan penghargaan, memberikan pujian, itu dapat meningkatkan disiplin anak. Misalnya ada anak terlambat masuk, setelah dikasih hukuman positif berupa misalnya bersihkan WC gitu. Kita cocok nggak kira-kira sesuai dengan selama ini bagaimana? Bersihkan. Apakah dapat meningkatkan disiplin anak kira-kira? Dari kasus yang sudah ada, misalnya anak ini terlambat diberi hukuman membersihkan teras misalnya, teras sekolah. Hari berikutnya terlambat lagi tidak kira-kira? Masih terlambat. Ada yang sengaja. Yang kedua sudah kelihatan anak-anak jadinya kalau ketika diberi hukuman positif itu belum buat apa-apa, saya sekalian olahraga. Iya. Malah senang ya. Nyambung kita tahu bahasa Inggris ya. Iya. Jadi saya nggak ada beban ya kalau melanggar apa terlanggar itu kayak nggak beban. Berarti kalau memberikan semacam hukuman seperti membersihkan teras, menyapu dan kering itu kurang efektif ya. Efektif lah kira-kira. Selama ini masih tetap terlambat juga kan? Nggak perlu pendampingan berarti. Nah ini kenapa kita mulai dari sini? Karena ada beberapa yang dalam kehidupan kita sehari-hari atau di sekolah atau dalam pembelajaran itu ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, ada yang ketiga namanya restitusi. Restitusi. Kalau guru BK ada guru BK? Ada guru BK ya? Ada tadi. Restitusi mungkin sudah tahu. Pak Joni, Pak Hendra, kan dari BK ya? Bukan. Kalau dari BK mungkin tahu apa itu tentang hukuman, kemudian konsekuensi. Selamat datang Pak Eko. Jadi kalau hukuman itu sesungguhnya menyakitkan anak. Kalau hukuman itu menyakitkan anak karena tujuan kita untuk istilahnya apa? Efek jerah biar tidak terlambat lagi. Misalnya ada anak terlambat, dasar kamu memang nggak bisa diandalkan terlambat terus. Itu salah satu hukuman menyebabkan dia ada semacam psikologi negatif. Jadi yang pada posisi yang negatif artinya merasa dibenci, merasa itu kekerasan ya. Tapi kalau konsekuensi ini lebih cenderung pada hal-hal yang positif tadi ya, konsekuensi. Misalnya kita belum memvalidasi kesalahannya sudah kita hukum. Biasanya terjadi clash seperti itu. Itu posisi yang pertama itu penghukum. Kemudian kalau ada pelanggaran, posisi kontrol yang kedua itu namanya pembuat rasa bersalah. Misalnya ada anak terlambat, aduh kamu ini terlambat kenapa? Nanti saya yang kena tegur kepala sekolah gara-gara kamu terlambat. Berarti dia merasa bersalah. Itu teknik menghukum atau mengontrol anak. Tadi yang ketiga dengan bertindak sebagai teman. Misalnya ada anak terlambat, aduh kamu kok terlambat gimana sih? Bisa nggak kamu tidak terlambat?
larinya lebih cepat, naik sepedanya lebih cepat, bisa nggak? Itu berarti dia sebagai pengajar, sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, nah ini antara memberi penghargaan kalau pemantau ini. Kemudian yang terakhir sebagai manajer. Dari kontrol pada posisi manajer ini ada 3 restitusi yang disebut dengan segitiga restitusi. Kemudian segitiga restitusi ini penerapannya Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi, langkah pertamanya ketika ada pelanggaran yang dilakukan adalah menstabilkan identitas. Artinya ketika anak terlambat, anak itu melanggar itu dia dalam posisi bersalah, dalam posisi dia statusnya gagal sebagai seorang siswa atau sebagai seorang manusia pada akhirnya. Maka langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menstabilkan identitasnya. Jadi yang merasa gagal itu semacam diberikan pemahaman untuk kembali lagi sebagai identitas yang positif atau identitas yang sukses. Misalnya ketika ada anak terlambat, kita semacam berikan penguatan. Sudah terlambat tidak apa-apa, setiap orang pasti pernah melakukan keterlambatan. Jadi kan dia, ada pembelaan. Ini jangan sampai berhenti di sini. Kalau berhenti di sini bahaya. Berarti terlambat boleh. Ya. Setelah dikuatkan identitas atau stabilkan identitas, ini bisa macam-macam. Mungkin bisa dengan kamu bukan satu-satunya kalau yang melakukan keterlambatan, masih banyak orang pun pernah melakukan kesalahan. Ini pernah saya alami, pernah saya praktekkan ketika praktikum kimia. Ada anak yang saya bagi kelompok-kelompoknya, itu ternyata ada yang mau dengan salah satu temannya karena ada kasus pacar atau sebagainya. Akibatnya terjadi semacam cekcok dan hampir perkelahian. Terus saya bawa ke ruangan. Kenapa sih kamu tadi pada waktu di ruangan saya coba untuk menstabilkan identitas dulu. Kan dia hampir berkelahi, otomatis kan melanggar peraturan karena mau berkelahi. Saya ambil ke ruangan, saya berikan penguatan. Ya, saya tahu kamu itu emosi. Setiap orang kan memang ada emosi. Kan penguatan kepada dia. Ternyata perbuatan saya ada yang bilang, tapi jangan berhenti di situ. Lakukan langkah segitiga restitusi yang kedua, yaitu validasi tindakan kesalahan. Misalnya anak tadi kan cekcok mau berantem dengan kawannya. Kita berikan validasi. Kita betul-betul ingin mengetahui bahwa itu memang masalahnya sebenarnya seperti apa.